Pemirsa, Pemkab Garut ini terus mendalami keberadaan perkumpulan Tunggul Rahayu yang belakangan membuat heboh karena mengubah lambang burung Garuda dan juga mencetak uang sendiri. Jadi Kecamatan Cisewu hanyalah bagian tingkat bawah organisasi tersebut, sedangkan markas besarnya berada di Kecamatan Caringin, Garut, Jawa Barat. Ya, di dalam rumah ketua tingkat desa perkumpulan itu kerap menjadi sekretariat perkumpulan Tunggul Rahayu. Di sana terpasang spanduk struktur organisasi. Nah, di desa ini ada 20 orang warga yang bergabung dengan perkumpulan itu. Namun mereka tidak memahami alasan ketua perkumpulan mengubah lambang Garuda dan mencetak uang. Sementara Bakes Bangpol Pemkab Garut terus mendalami keberadaan perkumpulan Tunggul Rahayu ini. Karena tidak hanya di Garut, anggota perkumpulan ini pun merambah hingga Tasikmalaya dan juga Majalengka. Jadi sudah ada 20 orang warga ya yang bergabung dalam perkumpulan tersebut. Dan kita akan mendengarkan ya komentar. Nah, sekarang kami sudah bergabung dengan narasumber-narasumber yang akan membahas mengenai Ormas Tunggul Rahayu ini. Ada siapa aja, Ti? Sudah ada pagi ini UU Ruzanul Ulum, Wakil Gubernur Jawa Barat. Selamat pagi, Pak Wagub. Pagi. Sehat ya, Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada Agung Priyaguna, budayawan Jawa Barat. Selamat pagi, Kang Agung. Ya, selamat pagi. Sehat, Kang? Alhamdulillah, sehat. Sehat. Baik, sebelum kita memulai dialog ini, nampaknya Bayu sudah penasaran. Kita akan mengajak pemirsa untuk mendengarkan statement atau komentar dari para pengikut Tunggul Rahayu. Sekarang belum tahu ya arti lambang itu kemarin. Ya artinya mah nggak tahu. Nggak tahu ya Pak ya? Cuman tahunya di dalam burnya sama artinya. Gitu. Sila dasarnya yang 5 itu sama yang seperti itu. yang ada. Cuman jadi yang tahu ketuanya ya Pak ya yang. Iya, pemimpinnya aja. Oke, jadi kalau statementnya kemungkinan besar sih tidak mengetahui secara detail ya si organisasi ini fungsinya apa, kemudian apa tujuannya mengubah lambang negara. Jadi kemungkinan besar hanya ikut-ikutan gitu. Nah, sekarang saya akan kami akan berbincang. Saya pertama ke Pak Wagub. Pak Wagub, dari kajian Pemprov Jawa Barat, fakta-fakta apa saja sih Pak yang ditemukan soal si Tunggul Rahayu ini, Pak? Ya, terima kasih. Jadi organisasi ini sebenarnya sudah terdeteksi oleh kami dari tahun 2017. Nah, kemudian tempatnya sampai hari ini di Garut. Tapi juga terdeteksi juga di Majalengka. Tapi pemerintah provinsi sudah menghimbau untuk itu dibekukan di wilayah Majalengka. Kemudian hal itu muncul kembali di media, yaitu mohon maaf di CNN TV pada 2020, kemudian di TV One juga, mungkin TV One sekarang munculkan kembali tentang hal itu. Tetapi ini semua kita terus berusaha bagaimana hal semacam itu tidak bisa berkembang dan yang lainnya. Tapi yang lebih fokus lagi kita adalah harus memberikan edukasi, pemahaman kepada masyarakat. Terutama pemahaman tentang pentingnya kita menghormati dasar negara, lambang negara, termasuk juga simbol-simbol kenegaraan ini tidak boleh diganggu, tidak boleh dicemoohkan, tidak boleh dirubah dan yang lain. Mungkin juga mereka bisa saja ketidakpahaman tentang hal ini. Kemudian juga yang harus kita lakukan pemahaman kembali adalah tentang rasionalisasi dalam masuknya sebuah organisasi. Karena ini kan kita tahu, menurut informasi yang kami terima, mereka itu diiming-iming. Kalau masuk organisasi itu, semua hutang akan dibayar, kemudian juga akan mendapatkan uang dari ke organisasi tersebut. Dan kemudian juga mereka yang masuk itu harus ada anggaran juga untuk iuran bulanan, tetapi nanti katanya akan diganti uang yang dari Swiss itu. Kan itu semua sebenarnya sudah tidak rasional. Karena itu mungkin ini juga bantuan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan pengertian, pemahaman yang benar-benar rasional lah terhadap masyarakat. Jangan sampai mau diiming-iming, padahal iming-iming itu tidak rasional, dan juga masyarakat ada sedikit merubah itu dan ini, padahal itu melanggar secara undang-undang. Pak Wagub, iya berarti tadi Anda mengatakan ini organisasi, berarti izin legalitasnya ada Pak ya? Nah ini pernah diminta organisasi seperti di Majalengka juga pernah diminta. Kemudian juga ke Garut juga pernah diminta dan yang lainnya. Tetapi ini tidak
pernah ada izin, apalagi di Garut di saat diminta penjelasan tentang organisasi ini, katanya mereka tidak datang lagi. Nah, Yang Pak UU meminta dapat ya. ini kalau memang sudah terdeteksi kan tadi 2017, kemudian 2020 juga sudah ada. Nah, kalau memang sudah sempat terdeteksi, ketahuan nggak sih Pak siapa sih pembina ini yang yang mukanya juga muncul di cetakan uangnya sendiri itu? Ya kan tadinya dengan adanya pembekuan atau tidak diberikan izin dan yang lainnya, anggapan kita sudahlah selesai, tidak ada gerakan-gerakan yang lain. Nah ini juga kan berkat informasi dari masyarakat dan juga sekarang muncul lagi di televisi, di media sekarang semakin heboh juga gitu. Ya. Artinya kita tetap berusaha supaya hal itu tidak bisa berkembang seandainya itu akan mengganggu tatanan kepemerintahan, tatanan kemasyarakatan. Tetapi kalau mereka hanya berkumpul sebagai organisasi kemasyarakatan, ya sah-sah saja, asal tidak bertentangan dengan aturan normatif dan norma-norma agama atau norma kemasyarakatan. Pak Wagub, kan tapi ini terafiliasi juga nggak sama gerakan atau Sunda Empire gitu Pak Iya, yang kemarin tuh Pak yang sama tempat Sunda heboh. Empire atau yang sebelumnya ada begitu Pak? Saya belum bisa menjawab semacam ini begitu. Karena memang di Garut juga kan suka ada aja kegiatan-kegiatan kayak kemarin kan yang mengambil bendera merah putih, tapi kan tujuannya kami yakin juga mereka bukan berarti ada hal-hal yang negatif terhadap negara gitu. Yeah. Mungkin ini itu pun menurut kami ini kurangnya pemahaman masyarakat lah tentang ketatanegaraan, tentang rasa nasionalisme dan kebangsaan. Jadi tanggung jawab bersama, bukannya tanggung jawab pemerintah, karena pemerintah kan terbatas dalam segala. Nah, kalau dari informasi yang Pak UU dapat, pengikutnya tuh berapa banyak sih Pak? Kalau jumlahnya saya tidak tahu persis ya, tapi untuk permohonan izin ke wilayah Majalengka, ke wilayah Garut ini sudah ada informasi, tetapi semuanya tidak diberikan izin karena memang lambang dan yang lainnya. Bahkan di saat diminta kembali lagi untuk bertanyakan ini mereka tidak datang lagi. Oke, baik. Berarti ini organisasinya fokus ke bidang apa dong Pak Wagub? Ya, saya juga tidak tahu persis. Yang jelas menurut informasi kami terima mereka kepada anggota itu diminta duit. Kemudian untuk biaya iuran bulanan, kemudian diiming-iming akan diberikan uang nanti dari Swiss karena kita punya dana dari Swiss dan yang lainnya seperti itu. Berapa Pak katanya Pak diminta iurannya berapa? Kemudian yang diiming-imingnya itu berapa sih Pak sampai ada orang yang tertarik begitu? Kalau nominalnya saya tidak tahu persis ya berapa dan akan dikasih berapa, saya tidak tahu. Yang jelas hasil pemantauan kami ada kegiatan seperti itu. Oke. Tapi dorongan dari Pemprov Jawa Barat sendiri Pak dengan adanya hal ini, biar nanti nggak ada ormas-ormas baru lainnya yang serupa. Kami kan sekarang sedang penguatan kembali terhadap fungsi tentang Kesbangpol, bekerja sama dengan TNI Polri dan juga kepala daerah tentang penguatan. Setelah adanya kejadian-kejadian yang ada di Garut kemarin tentang bendera dan juga yang lainnya, ini kami terus penguatan tentang nasionalisme dan kebangsaan, tentang bela negara dan juga NKRI yang menjadi pilar itu kan bekerja sama dengan DPR RI juga ini sangat luar biasa sebenarnya, tapi mungkin tidak menyentuh atau belum menyentuh kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang ada di daerah yang terpencil seperti itu. Saya mau ke Kang Agung. Kang Agung, kalau melihat ini sebenarnya fenomena apa sih? Karena kita kan juga beberapa kali sudah mendapatkan soal Sunda Empire, kemudian ada beberapa organisasi-organisasi lainnya. Nanti saya meminta Kang Agung untuk lebih mengelaborasi ini fenomena apa sih yang terjadi. Tapi saya harus jeda dulu, Kang Agung. Kami akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, saya ke Kang Agung. Kang Agung, mungkin dengan penjelasan yang singkat, fenomena apa sih ini Kang Agung yang terjadi di Garut ini? Ya, mungkin fenomena glorifikasi kerajaan masa lampau ya. Tapi memang ini berasal dari letak-letuk yang tidak bertanggung jawab. Ya, salah satunya mungkin di mana Indonesia akan sejahtera ke depan. Kalau misalkan Garudanya ke depan, misalkan kalau melihat secara gambar begitu. Ya mestinya ini juga sebuah kegagalan paham transformasi pengetahuan dan tata nilai kedaerahan pada konteks kekinian sebenarnya. Dan selalu bermuatan nilai-nilai ekonomi begitu. Padahal nilai-nilai ekonomi dalam tata nilai kedaerahan sebenarnya sudah ada dan sudah terdokumentasikan begitu di masyarakat kampung adat di Jawa Barat. Mereka sebagai sumber atau resources berdasarkan ruang waktunya masing-masing. Setidaknya dan
semestinya kita melihat dan belajar terhadap kearifan-kearifan lokal di daerah gitu. Karena di beberapa kejadian yang lampau itu uang menjadi salah satu iming-iming begitu kepada masyarakat. Padahal tata nilai dalam ekonomi kedaerahan itu ada istilah ngagentosan atau barter secara ini gitu. Sangat berlebihan ketika hari ini ada organisasi yang merubah mata uang menjadi untuk kepentingan pribadi begitu. Oke, baik. Kang Agung, nanti kalau ada waktu kita ngobrol lebih banyak, juga Pak U juga kalau ada waktu kita ngobrol lebih banyak. Tapi terima kasih waktunya sudah memberikan informasi kepada kami di Apa Kabar Indonesia pagi kali ini. Baik, dengan demikian, terima kasih banyak Kang. Dengan demikian juga akan menutup jumpa kita kali ini. Jangan lupa tetap jaga jarak, menggunakan masker, dan sering-sering mencuci tangan. Saya Kamarati Kusuma. Saya Bayu Andrianto. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.